Jadi visinya iblis membuat kita menyimpang dari jalan yang lurus. Misinya iblis membuat kita gak bersyukur. Caranya digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Lengkap sudah. Kenapa iblis menggoda dari depan? Apa maknanya? Iblis akan menggoda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa, terima kasih masih gabung di channel kami, terutama teman-teman yang sudah mensubscribe channel kami ini. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar ada video-video yang baru teman-teman langsung dapat notifikasinya. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman semua, dirahmati Allah, dilapangkan oleh Allah rezekinya, dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha yang telah mensubscribe channel kami ini. Pemirsa yang berbahagia, ya Allah, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan lewat channel ini bermanfaat betul-betul buat kita semua, bermanfaat untuk kita semua lah ya, terutama buat saya yang menyampaikan ini, agar saya selalu ingat ya bahwa saya pernah menyampaikan ini, menyampaikan itu, sehingga saya ketika akan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, saya ingat, oh iya, dulu saya pernah ngomong begini ke jamaah, saya pernah ngomong begini kepada pemirsa teman-teman semua, saya nggak boleh melakukan ini, saya sudah pernah melarang. Sebetulnya nasihat saya di YouTube, baik secara online maupun offline, itu sebetulnya nasihat buat saya sendiri. Adapun teman-teman yang mendapatkan inspirasi, dapat ilmu, dapat wawasan, atau menambah keimanan dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu hakikatnya sedang menasehati diri saya sendiri. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas apa sih penghalang seseorang gak kenal sama Allah, berusaha kenal sama Allah tapi gak kenal. Jadi selama ini hanya sebatas tahu sama Allah tapi tidak kenal, tahu tapi tidak kenal. Kenal itu lebih dalam dari sekedar tahu. Kalau tahu, ya saya tahu namanya ini, namanya itu. Tapi kalau kenal, oh saya tahu dia ini anak siapa, orang tuanya siapa, tinggalnya di mana, tempat tanggal lahirnya berapa, kapan, kesukaannya apa, hobinya apa, kerja di mana atau sekolah di mana. Itu namanya kenal. Kalau tahu ya sekedar tahu aja gitu. Nah, kita ke Allah juga gitu. Banyak yang cuma sekedar tahu sama Allah tapi tidak kenal sama Allah. Hanya sekedar tahu Allah, iya Allah ada, Maha besar, Maha pemurah. Hanya tahu itunya aja, tapi gak mendalami apa maksud Maha besar, apa maknanya Maha Rahman, Maha Rahim. Dia gak tahu. Maka kita harus berdoa sama Allah, minta supaya Allah pun berkenan mengenalkan dirinya kepada kita. Karena kita ini siapa untuk bisa kenal Allah? Gak mungkin kecuali Allah yang berkehendak mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, kita bahas yang poin ketiga. Apa yang menghalangi seseorang kenal kepada Allah? Setelah poin pertama yaitu mencari penilaian makhluk, poin kedua yaitu adanya kesombongan dalam hatinya, dan yang ketiga, orang itu tidak sampai kepada Allah, tidak bisa mengenal Allah karena tidak bersyukur. Karena gak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur dengan nikmatku kepadamu, aku tambah nikmat. Tapi kalau engkau berkufur, mengingkari nikmatku, dikasih nikmat, diingkari, dianggapnya itu jerih payah dia, bukan dari Allah. Jerih payah dia sendiri, upaya dia sendiri, kehebatan dia sendiri. Dapat nikmat, nganggapnya hasil karya sendiri. Dapat kelapangan, jadi orang kaya karena keringatnya sendiri. Mengingkari nikmat Allah, menggunakannya untuk maksiat, dikasih nikmat untuk maksiat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, inna azabi lasyadid, dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT. Dan setan itu memang misinya itu, supaya kita tuh gak bersyukur. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17, ketika iblis diusir dari surga, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Itu visi besarnya Allah.
visi besarnya Allah, visi besarnya iblis. Visi besarnya iblis, itulah visi besarnya iblis, ingin menghalangi manusia dari mengenal Allah. Itulah visi besarnya iblis, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Padahal itu permintaan kita tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi iblis mencoba, berjuang setengah mati supaya kita menyimpang dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian caranya pasti aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, aku akan datang menggodanya dari sebelah kiri. Iblis akan datang menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau akan menemukan hamba-hambamu itu, Bani Adam itu mereka semuanya, kebanyakan dari mereka, aksaruhum, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kebanyakan mereka engkau akan mendapati tidak bersyukur. Itulah misinya. Jadi visinya iblis membuat kita menyimpang dari jalan yang lurus. Misinya iblis membuat kita enggak bersyukur. Caranya digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Lengkap sudah. Kenapa iblis menggoda dari depan? Apa maknanya? Iblis akan menggoda kita dengan tolul amal, angan-angan kosong, khayal-khayalan yang panjang, sehingga dia melupakan kehidupan nyatanya. Yang dipikirin yang gak ada, yang dipikirin yang belum ada terus, sehingga dia lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Iblis menggoda dari belakang, maknanya apa? Supaya kita itu ingat-ingat terus dengan masa lalu, ingat menyesali apa yang sudah terjadi. Wah, tahu begini saya kemarin gak begitu. Wah, kalau saya tahu gini saya gak akan gini, gitu-gitu. Menyesali itu tanda dia tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak beriman kepada takdir baik dan buruk. Padahal rukun iman ke-6 itu adalah beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ketika orang banyak menyesali apa yang sudah terjadi. Wah, kalau tahu gitu saya kemarin gak daftar. Wah, kalau tahu kayak gitu kemarin saya daftar. Seolah-olah menyesali takdir Allah, apa yang sudah terjadi, sehingga dia tidak bersyukur. Wah, kalau saya tahu kayak gitu saya kemarin beli yang kayak gini, gak kadung beli yang kayak gini. Menyesali, dia sudah ada jadi tidak bersyukur. Setan menggoda dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari sebelah kanan manusia dibuatnya tidak melakukan amal soleh, dihalang-halangi supaya nggak beramal soleh, supaya batal beramal soleh. Mau sedekah, nanti kalau kamu sedekah banyak-banyak anak istrimu bagaimana? Nanti kalau kamu sedekahkan, kamu kan juga punya kebutuhan. Gagal, nggak jadi sedekah. Mau silaturahim, besok aja, jangan sekarang kamu lagi repot. Besok aja lah, besok lagi aja. Mungkin di sana lagi susah, mungkin di sana lagi repot, mungkin di sana lagi gak ada orangnya. Terus akhirnya gak jadi silaturahim, digoda terus. Mau baca Quran, nanti aja, habis asar aja. Sekarang kan kamu lagi capek. Begitu mau asar, mandi dulu aja kamu. Masa baca Quran lagi gak mandi? Mandi dulu. Kamu kan ada PR ini, kerjain dulu. Ada program ini, kerjain dulu. Ada tugas ini, selesaikan dulu. Nanti aja ngajinya habis maghrib. Ditunda lagi habis maghrib. Habis maghrib kamu lapar kan? Nanti aja habis isya aja menjelang tidur ngajinya. Terus akhirnya gak jadi ngaji. Setan menggoda dari sebelah kiri. Apa maknanya? Terus membisiki kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat keingkaran, kemungkaran, sehingga kita bermaksiat dengan fasilitas yang Allah berikan. Dikasih handphone, itu fasilitas dari Allah, tapi digunakan untuk maksiat. Berarti dia mendustai karunia Allah, nikmat Allah, tidak bersyukur. Dikasih kaki yang mestinya dipakai ke masjid, tapi kakinya dipakai ke tempat dugem, tempat klub malam. Dia bermaksiat menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Apa namanya kalau itu bukan bersyukur? Apa namanya kalau itu bukan kalau disebut tidak bersyukur? Itulah tidak bersyukur. Menggunakan fasilitas yang Allah berikan, tangan, kaki, mulut, mata, justru untuk mengkhianati Allah, untuk mendustakan nikmat Allah, untuk berbuat maksiat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, itulah langkahnya iblis supaya kita gak bersyukur. Kalau kita sudah gak bersyukur, berarti kita menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Disitulah iblis tepuk tangan dan bahagia, karena visi misinya semuanya telah berhasil. Lalu kenapa iblis tidak menggoda dari depan, dari atas?
Hanya dari depan, belakang, kanan, kiri, tidak dari atas. Karena rahmat Allah itu turun dari atas, sehingga dia tidak bisa menghalangi seorang hamba kepada Allah. Karena itu bertaubatlah kepada Allah, minta sama Allah yang di atas, kira-kira begitu. Minta agar Allah curahkan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungannya kepada kita, mengaruniakan ampunannya kepada kita, sehingga dengan itu kita menjadi hamba yang selamat, yang kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Maka banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Maka insya Allah kita sampai kepada Allah. Tapi orang yang banyak mengeluh, banyak menimbang-nimbang, melihat apa yang gak ada, banyak menyesali masa lalu dan sebagainya, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.